Pemerintah lagi-lagi menerbitkan kebijakan kontroversial yang dinilai membebani rakyat. Para pekerja, baik pegawai pemerintah maupun swasta dan buruh diwajibkan membayar iuran tapera sebesar 2,5% sebagai tabungan pembiayaan rumah. Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai pihak, padahal DPR dan pemerintah sebelumnya sudah sepakat dengan penerbitan Undang-Undang Tapera. Malam ini kita akan membahasnya dengan Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, anggota Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan Sukur Nababan, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya mau ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, pemerintah mewajibkan pekerja membayar iuran tapera sebesar 2,5%. Bagaimana kelompok buruh merespon kebijakan ini? Kami dengar sebelumnya KSPSI pernah diajak berdiskusi soal kebijakan ini. Betul. Saya sudah diajak diskusi dari sejak 5 tahun yang lalu. Sejak 5 tahun yang lalu, dan saya sampaikan bahwa kalau ini diwajibkan dilakukan pemotongan, itu akan memberatkan buruh. Dari 5 tahun lalu sudah saya sampaikan sangat berat. Jadikan ini menjadi opsional, menjadi pilihan. Karena usia buruh kalau misalnya dia ikut di usia di 45 tahun atau 40, sampai usia pensiun mereka di usia 55 tahun, berapa yang mereka kumpulkan dengan 100, kita itu rata-rata, upah itu sekitar 3,8 sampai 4 juta. Jadi kalau dia dipotong, itu sekitar angkanya 105.000 sampai 120.000. Rumah semacam apa yang harganya 12 juta kalau dia kumpulkan selama 10 tahun, nggak akan ada. Yang saya khawatirkan adalah ini tidak bisa maksimal untuk buruh kembali diberatkan karena total yang dipotong untuk buruh untuk segala hal mengenai BPJS dan lain-lain itu sampai mencapai 8%. 8%. Jadi kalau setiap bulan dia menerima 4,5 juta, potongan-potongan segala macam itu mencapai hampir 300.000 rupiah. Untuk buruh berat. Transportasinya semakin mahal, tempat tinggal semakin naik, dan tentu ini sangat memberatkan buruh. Dan kami pastikan, saya sudah berkomunikasi dengan seluruh konfederasi buruh, kami menolak hal ini. Oke, pada saat dimintai, ya, Bang Andi, pada tidak saat pernah ada. Ya, pada saat diajak diskusi KSPSI, Anda dan KSPSI menolak begitu ya. Tapi ini undang-undang tetap berjalan kan? Artinya suara buruh tidak didengar pada saat itu. Saya sudah sampaikan kalau ini diwajibkan kami menolak. Tetapi tujuan taperanya bagus. Bagaimana rakyat Indonesia, pekerja bisa mendapatkan rumah. Tapi dengan cara itu memotong langsung upah buruh, baik negeri maupun swasta, itu sangat memberatkan. Dan itu dijadikan saja opsi buat buruh mau ikut tapera atau enggak. Nah itu sudah saya sampaikan dari 4-5 tahun lalu Mbak, dan ternyata tidak didengar. Dan ternyata ini berjalan. Dan seluruh konfederasi buruh saya pastikan, saya tadi berkomunikasi dengan beberapa presiden konfederasi buruh, kita menolak keras berlakunya ini. Aturan tapera ini. Ya. Oke, saya mau ke DPR terlebih dahulu. Bang Sukur, Undang-Undang Tapera ini sudah disahkan di rapat paripurna DPR 23 Februari 2016, kemudian terbit PP pada tahun 2020 yang direvisi di PP 21 tahun 2024. Yang saya garis bawahi, pada saat pengesahan Undang-Undang Tapera ini semua fraksi memberikan persetujuan, termasuk fraksi PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian DPR tidak mempertimbangkan beragam aspek yang tadi disebutkan oleh Bang Andi, memberatkan pekerja? Ya, tadi kan Bung Andi sudah mengatakan, ini undang-undang ini bagus. Untuk memberikan kemudahan kepada warga, masyarakat kita memiliki perumahan di tengah-tengah keterbatasan ya. Tetapi ya jangan diwajibkan. Jadi saya tidak hanya melihat apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi dari segi hitungan-hitungannya, kalau gajinya sekian, terus sekian puluh tahun, 15 juta, 20 juta, 12 juta, ya mau rumah apa? Artinya nanti kalau misalnya pemotongan gajinya itu selama dia aktif, tidak memenuhi untuk membeli rumah, nah nanti uangnya itu akan jadi seperti apa? Ini kan jadi persoalan besar. Nah, yang paling masalah di kita ini kan pemaksaan-pemaksaan seperti itu. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi. Ya sudah, kita biarkanlah masyarakat untuk memilih apakah ikut dengan hal tersebut. Bisa saja jadi lebih besar bisa diberikan kalau memiliki kemampuan. Nah, sekarang kan ada persoalan lain lagi. Kalau misalnya
pekerja tersebut sudah memiliki rumah, Ya, dipaksa saya harus akan memiliki bahas itu rumah nanti. yang di bawah, itu akan jadi seperti apa? Terus kemudian pengelolaan dananya itu seperti apa? Oke. Sudah punya pengalaman tak pengelolaan dana? Nanti kalau misalnya salah investasi, hilang semua, bagaimana lagi tanggung jawab pemerintah? Baik. Saat ini kita punya banyak PR, masalah-masalah apa namanya peluang kerja, penurunan Baik. ekonomi masyarakat. Ya, fokuslah ke sana dulu pemerintah saat ini untuk menstimulasi perkembangan ekonomi. Jadi jangan tambah masalah dan isu-isu lain ya. Oke. Jadi ya seperti itu. Baik, baik. Saya mau ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, apakah kemudian kebijakan ini efektif kalau tadi tujuannya semangatnya untuk mengatasi backlog atau kebutuhan rumah di Indonesia? Tapi ini efektif nggak dengan kebijakan ini? Apalagi tadi sudah disebut oleh Bang Sukur ada aturan yang menyebut pekerja yang telah memiliki rumah tetap wajib membayar iuran. Ini adil nggak? Mengingat seharusnya yang ngasih subsidi itu kan pemerintah. Oke, sebelum saya jawab itu, kita ini bangsa Indonesia kena prank presiden 3 kali. UKT, BPJS, dan sekarang ini Tapera. Jadi ini masih di prank. Kenapa saya bilang di prank? Karena aturannya belum ada. Kan di PP itu dijelaskan. Ada yang harus diputuskan menteri atau kepala badan Tapera itu. Jadi maksud saya, kita mengomentari gitu segala macam, dasarnya hukumnya nggak ada, belum ada. Undang-undangnya ada, PP-nya ada, tapi untuk melaksanakannya nggak ada. Jadi mau gitu, saya juga belum tahu apa benar wajib atau katakan wajib. Terus kalau saya punya tanah, boleh nggak dibangun di tanah saya? Atau kalau saya masih sudah punya rumah pertama, kan harus rumah pertama. Saya masih tetap bayar apa enggak? Kalau wajib bayar, lalu uang itu kemana? Ya, itu belum ada, kita tunggu permennya. Oke. Seperti apa? Nah, saya berharap permennya itu jelas. Karena kalau tidak jelas, saya sudah katakan batalkan saja. Itulah. Tapi persoalannya dari BP Tapera kan sudah menjelaskan ya soal poin-poinnya tadi yang dalam tanda kutip memberatkan pekerja. Ya, tapi gimana caranya? Mungkin belum ada kan? Memang poin-poinnya ada. Pak Basuki tadi atau kemarin kan dia juga bingung jawabnya. Karena belum ada peraturannya. Gitu kan? Jadi itu Bung Syukur ketawa dia kan karena memang belum ada, terus kita mau ngomong apa? Kita kena prank nih. Nah, maksud saya cepat saja dibuat PM-nya atau kepala badannya atau ya batalkan, direvisi gitu. Oke, saya putarkan ya pernyataan dari Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono terkait kebijakan pembayaran iuran Tapera ini. Ya. Tapera itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu kita tunda kita dengan Tapera yang sudah ada sekarang. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Ini sudah 5 tahun, sudah ganti pergantian pengurus kan. Ini dimulai dengan sudah disetujuinya oleh Bapak Presiden. Jadi bukan uang hilang. Masalahnya kan ada jaminan hari tua, ada ini sudah jadi. Tapi itu bukan uang hilang dong. Oke, ini kalau mengacu ke pernyataannya Pak Basuki ya Pak Agus ya, bahwa memang ini sudah dipotong wajib dan itu bentuknya nanti sebagai tabungan, tidak akan hilang, akan kembali lagi ke pekerja. Dari situ gimana kita ngelihatnya? Ya betul. Iya betul saja. Ini kan dari Bapertarum dulu yang hanya PNS, sekarang jadi Tapera semuanya. Ya ditabung betul. Sekarang ini sebelah saya ada mantan Dirjen Eselon 1. Dia pensiun 3 tahun yang lalu terimanya 6 juta. Cukup nggak itu buat beli rumah? Oke. Kalau nanti ditabung, ya betul tabung. Kan sudah dipotong BPJS, dipotong macam-macam. Kan kasihan teman-teman buruh itu. Maksud saya, mekanismenya dijelaskan dulu seperti apa. Kita cakap-cakap ini, tapi peraturan pelaksananya belum ada. Jadi kan kita semuanya kena prank saja. Jadi itu dibereskan dulu seperti apa. Kalau ya jangan wajib lah. Orang kalau sudah punya rumah, ngapain? Dipotong langsung. Ini kan mau menggampangkan saja kalau kita tahu itu sudah ada peraturannya. Itu aja. Ini yang bermasalah mekanismenya atau prinsipnya? Karena di undang-undangnya kan ingin memberikan kebutuhan rumah ya. Tapi kan tidak semudah Iya, itu. betul. Prinsipnya itu bermasalah juga nggak sebenarnya Pak Agus? Ya, prinsipnya sih bagus. Untuk memberikan hari tua umur 50 sekian, dia pensiun, bisa beli rumah. Bisa apa enggak dengan uang itu? Saya ceritakan kawan saya nih sebelah saya lagi duduk dengan saya. Itu cuma dapat 6 juta Eselon 1. Nah nanti 50 atau 50 tahun yang depan itu uang 6 juta dapat berapa? Maksud saya sekarang peraturannya seperti apa sih? Peraturan pelaksananya, peraturan menteri maupun peraturan badan BP itu. Itu baru saya dari sisi kajian saya bisa
dari Baik. sisi kebijakan saya bisa mengkajinya. Baik, Gitu. saya mau ke Bang Andi lagi. Bang Andi, tadi dijelaskan oleh Menteri PUPR Pak Basuki bahwa ini uangnya nggak akan hilang, uang pekerja tidak akan hilang, tapi ini bentuknya dana tabungan yang akan kembali lagi ke pekerja. Tapi kan banyak juga pekerja yang prioritasnya bukan hanya memiliki rumah, meskipun mereka ingin memiliki rumah ya Bang Andi, tapi kan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dicukupi juga. Bang Andi, Masih di mute ini. kami tidak dapat mendengar suara Anda. Masih Ya, ya. Dengan adanya potongan ini semakin memberatkan buruh. Semakin memberatkan buruh. Dan sekarang ini Mbak, kami sendiri Konfederasi Buruh melalui koperasi-koperasi karyawan sudah secara mandiri membangun perumahan. Konfederasi Buruh sudah mampu. Sudah banyak koperasi-koperasi kami di perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan di Jawa Barat. Nanti saya ajak Mbak Jaja ke beberapa perumahan yang dibangun oleh koperasi-koperasi pekerja. Jadi karena itu saya kembali lagi, jadikan ini menjadikan opsi. Kalau ada buruh yang mau dipersilakan, tapi jangan dipaksa seperti itu. Karena kalau saya hitung, itu yang didapat oleh BP Tapera sekitar 60-80 triliun per tahun. Dengan jumlah angkatan kerja sekarang yang didapat oleh BP Tapera itu 60-80 triliun. Uang yang sangat-sangat jumlah besar sekali. Tetapi yang didapat oleh buruh yang ikut sebagai peserta Tapera yang diwajibkan secara terpaksa, jumlahnya nggak akan bisa beli rumah. Menjadi pertanyaan saya. Ini kan niatnya membangun perumahan. Tetapi kapan buruh dapat rumahnya itu pertanyaan besar buat kita. Oke, saya mau ke Bang Sukur ya. Bang Sukur, pada saat pembentukan Undang-Undang Tapera ini sebetulnya mekanismenya itu akan seperti apa? Apakah memang wajib, itu disebutkan nggak di dalam undang-undang itu bahwa memang harus diwajibkan bagi pekerja semua untuk membayar iuran? Ya intinya kan sebenarnya tadi kita bertiga sudah sepakat ya bahwa undang-undang itu bagus untuk memfasilitasi warga negara kita memiliki perumahan. Tetapi kan pada posisi sekarang ini kan persoalannya sangat banyak sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa skala prioritas bangsa kita sekarang, rakyat kita bukan tabungan. Mereka jangankan punya tabungan, makan hari-hari saja sudah susah. Nah, itu menjadi persoalan pertama. Persoalan yang kedua, tadi Bung Andi mengatakan 60 triliun yang bisa dikumpulkan oleh Tapera ini per tahun. 60 triliun itu uang besar. Nah, sementara pekerja atau karyawan itu kan tidak cukup untuk membeli rumah dengan dana sekian puluh tahun. Tadi hitungan-hitungan kita kan ya paling besar 20 juta. 20 juta rumah apa? Nah, ini nanti uangnya ini akan menjadi apa? Tadi Pak Menteri mengatakan ini tabungan. Nah, ya udahlah ke bank aja lah mereka menabung, nggak usah begini. Nanti susah diambil. Kecuali misalnya pemerintah berani subsidi. Mau 20 tahun, 2,5%. Nah, setelah dia pensiun berapa tahun dia? Nah, nilai rumahnya sekian, pemerintah subsidi punya duit. Ya oke, saya yakin Bung Andi pasti dengan teman-temannya pasti oke. Nah, tapi ada jaminan ya, ada rumahnya gitu loh, disubsidi. Jangan nanti uangnya susah diambil, uangnya beli rumah tidak cukup, uangnya udah hilang diinvestasikan kemana-mana, dikelola tidak benar. Ini banyak persoalan. Jadi kalau menurut saya, nanti kalau kami panggil, saya katakan udah batalkan aja dulu. Nanti kita lihat undang-undangnya seperti apa implementasinya gitu loh. Oke, saya akan masuk lebih dalam ya soal investasi tadi. Karena kabarnya dana ini bisa buat diinvestasikan oleh pemerintah. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Kebijakan Tapera Jokowi bikin pekerja menderita. Saya akan kembali lagi ke Bang Sukur dulu ya, baru nanti saya ke Pak Agus. Bang Sukur, ini menarik bahwa dana iuran Tapera dari pekerja ini nanti akan bisa diinvestasikan oleh pemerintah. Memang bisa begitu ya di aturannya? Ya itu kan tadi Mas Agus bilang, pedomannya itu kan masih belum ada yang jelas. Tetapi kan itu mereka sudah pegang, kalau diinvestasikan hilang kayak seperti berapa tahun yang lewat itu, salah investasi. Tetapi saya tidak hanya melihat di sana, seperti yang saya katakan tadi.
Kan Bung Andi dengan teman-teman sudah menghitung gaji sekian, 20 tahun, 25 tahun, hanya terkumpul 12 juta, 15 juta, sementara uang itu dibutuhkan mereka. Nah, pertanyaannya, utuh nggak 12 juta atau ada bunganya nggak? Atau malah berkurang nanti dikembalikan? Kan ini sebenarnya persoalan besar. Kecuali itu menjadi investasi berapa persen bunganya Bung Andi. Nah, sementara secara kuantiti kan kalau itu kumpulan kan jadi besar sekali. Itu bisa disalurkan dana itu kemana-mana. Jadi jangan mempergunakan rakyat kecil untuk membiayai hal-hal besar ya. Jangan begitu juga lah. Oke. Jadi kalau menurut saya ini sudah batalkan saja ya. Udah Pak Jokowi fokus dengan bagaimana menyelesaikan jangan menambah persoalan-persoalan atau isu-isu yang lain, fokus dengan bagaimana menyelesaikan sampai selesai jabatannya di Oktober 2024. Baik. Oke. Ya. Itu saja. Saya mau ke Pak Agus ya, Pak Agus. Kalau memang pemerintah boleh menginvestasikan dana tapera, karena tadi kami mendapatkan informasi ya dari rekannya Bang Sukur, anggota Komisi 5 fraksi PKS sudah tahu bahwa memang ini pemerintah boleh menginvestasikan dana dari iuran tapera ini. Ini bagaimana kemudian jaminan bagi para pekerja yang sudah menaruh uangnya, sudah membayar iuran, ternyata dananya diinvestasikan. Pengelolaannya ini bagaimana nanti? Ya memang begitu, dana pensiun diinvestasikan, BPJS diinvestasikan. Ya kan semua dana-dana yang dikumpulkan iuran wajib itu diinvestasikan untuk memperbanyak jumlah nantinya ketika pensiun, ketika macam-macam. Jadi pasti diinvestasikan, tidak mungkin didiamkan di bank. Bunganya cuma 2,5%, ngapain? Nah itu kalau tadi Bang Sukur bilang begitu, ya memang nggak ada jaminan. Kita ingat Jiwasraya, kita ingat Asabri, segala macam, kan hilang uangnya. Kawan-kawan saya yang dari bank yang uang pensiun dari Jiwasraya sekarang gigit jari. Dan itu akan terjadi sama pada hal yang sama, tabungan memang, tapi tidak ada jaminan. Selain nilainya akan tinggi, tapi uang kita yang akan diterima rendah, value-nya, ya itu kalau selamat. Kalau enggak, uangnya akan hilang. Jiwasraya sampai hari ini kan belum beres. Oke, baik. Saya mau ke Bang Andi ya. Bang Andi, apa langkah dari kelompok buruh menanggapi penerbitan PP nomor 21 tahun 2024 ini tentang tapera? Langkah yang paling jangka pendeknya apa nih yang akan dilakukan? Jangka pendek kami menyampaikan surat keberatan kepada pemerintah, besok kami kirimkan kepada Presiden langsung, bahwa kami Konfederasi Buruh KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia menyatakan penolakan. Karena ini sangat-sangat memberatkan buruh. Maksud tujuan taperanya untuk memiliki rumah itu baik, tetapi caranya salah. Biarkan buruh memilih apakah ikut atau tidak. Yang kedua, kalau memang dalam jangka pendek kami tidak didengar, 3 konfederasi buruh besar sudah menyiapkan langkah aksi besar untuk menolak tapera ini sendiri. Oke, baik. Itu langkah-langkah yang diambil oleh kelompok buruh. Bagaimana dengan langkah yang akan diambil DPR, Bang Sukur? Karena DPR juga ikut bertanggung jawab nih dengan pengesahan undang-undang tapera ini. Langkahnya apa nih? Ya tadi kan saya sudah sampaikan, nanti ya pada saat dipanggil DPR saya akan mengatakan apa adanya. Saya katakan udah tunda dulu, jangan lakukan dulu, jangan laksanakan dulu. Kita selesaikan dulu masalah-masalah besar bangsa ini. Kan tadi kita udah sampaikan ini investasi ini akan jadi bagaimana. Kalau misalnya nanti dia pensiun uangnya masih 12 juta, apakah itu balik utuh atau tidak? Apakah disubsidi rumah dengan nilai misalnya 100 juta? Ini kan banyak masalah ini. Saya tidak hanya menyoroti kasihan buruhnya dipotong 2,5%. Saya hanya melihat nasib uangnya ini nanti akan bagaimana. Saya lebih ke arah sana, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Anda sendiri akan merekomendasikan untuk penundaan. Tapi kan ada fraksi-fraksi yang lain. Dari Komisi 5 sendiri semuanya sudah sepakat nggak untuk merekomendasikan penundaan terhadap PP? Saya tidak bisa mewakili teman-teman saya di Komisi 5. Tetapi saya pikir mereka rakyat Indonesia juga lah. Yang punya moral dan tanggung jawab dan bisa melihat situasi bangsanya seperti apa, saya yakin mereka pasti sependapat dengan saya lah. Baik, Pak Agus, dari sisi kebijakan publik, bahwa di satu sisi prinsipnya baik ya, memberikan memenuhi kebutuhan rumah bagi para pekerja, tapi di sisi lain mekanisme ini yang salah. Jadi kalau dari sisi kebijakan publik, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Saya terus terang masih menunggu kebijakan peraturan pelaksanaannya. Karena kalau itu belum ada kan kita mengira-ngira nih, berandai-andai. Ya kan, jadi pranknya presiden harus diwujudkan
bahwa ada peraturan pelaksananya, apakah itu peraturan menteri, apakah itu peraturan badan TPRA itu. Itu saja, dari situ baru kita tahu, oh arahnya ke sana. Kita ketemu lagi mendiskusikannya. Tapi kalau itu tidak ada, batalkan saja. Baik, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa karena besok rencananya BP Tapera akan menggelar konferensi pers menjelaskan ke publik dan dari sisi pemerintah juga akan menjelaskan. Kita tunggu sekali lagi sebetulnya mekanismenya seperti apa dan semoga semua mendengarkan suara rakyat ya, terutama DPR juga mewakili aspirasi rakyat yang merasa keberatan kalau gajinya harus dipotong untuk membayar iuran Tapera. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.